Nah kalau yang berikut ini nih, Marsyanda. Ini kan kemarin lagi rame nih. Marsyanda bikin konten sama Vicky Prasetyo. Langsung netizen itu memberikan banyak peringatan-peringatan buat Marsyanda. Kita lihat dulu profilnya Marsyanda berikut ini. Andriani Marsyanda, artis kelahiran 1989 yang pernah membintangi sinetron Bidadari pada tahun 2000 ini mengidap bipolar disorder atau gangguan mental yang mempengaruhi mood sejak 2009. Perempuan yang pernah menikah dengan Ben Kasyafani pada 2011 namun bercerai pada 2014 ini dikaruniai anak perempuan bernama Sienna Amirah Kasyafani yang berusia 10 tahun dan kini berhijab lantaran rambutnya diwarnai dan sekolahnya melarang. Sulung dari 3 bersaudara ini Desember kemarin ramai diperingatkan netizen setelah memposting foto bersama Vicky Prasetyo, namun Caca mengaku Vicky hanya teman dan belum siap memiliki hubungan dengan siapapun. Benarkah Marsyanda belum mengakui hubungannya dengan Vicky lantaran stres dihujat netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Marsyanda. Cerah ceria hari ini ya. Nah sebelum kita bertanya soal gimana sih bisa ketemuan sama Vicky Prasetyo, kita lihat dulu ada artikel ini yang sempat dari sebenarnya dari percakapan Marsyanda di podcastnya Dr. Richard ya. Waktu itu sempat cerita perjalanan kamu dengan mental health kamu gitu ya, sempat nurunin dosis, tapi juga ada efeknya ke kamu sampai 14 hari nggak bisa tidur gitu. Apa yang terjadi sih pada saat menurunin dosis? Jadi ini terjadi pas aku umur 20 tahun, aku sempet lagi menurunkan dosis karena kan masa waktu umur 20 tuh tahun-tahun pertama aku baru tahu aku tuh terdiagnosa bipolar dan depresi mayor. Kan penuh dengan denial ya, nggak mau mengakui kayak gila gue umur segini, gue lagi berkarir, gue baru kuliah, terus gue dapet diagnosa mental illness, jadinya nggak ada keengganan untuk minum obat. Terus habis itu di usia 20 tahun itu aku sempat memutuskan untuk nurunin sampai akhirnya berakibatlah aku jadi unstable dan aku sempat nggak tidur selama 14 hari di usia 20 tahun itu. Bayangin nggak? Masih syuting-syuting? Enggak, aku sampai harus mau nggak mau break dari segala sesuatu. Mamahku minta izin sama kampus, minta izin sama lokasi syuting sama PH-nya. Caca lagi kurang sehat gitu, dan di hari ke-14 aku langsung minta pertolongan sama dokter. Dok, saya mau tidur, saya nggak mau tahu diapain, pokoknya saya mau tidur, ini saya udah ngerasa berbahaya. Itu enak banget itu rasanya ya. Serem banget, bayangin nggak sih Kakak Ros baru nggak tidur 3 hari aja? Itu kan jantung berdebar gitu, itu bisa membahayakan secara fisik nggak sih kalau? Badannya tuh rasanya capek banget, tapi otaknya tuh masih muter terus, energinya tuh gede tapi di kepala doang gitu. Jadi kalau kamu merem pun ini masih kayak kerja gak gitu bisa, ya? emang nggak mau merem matanya, tapi badannya kayak aduh gue tuh capek, tapi gue nggak bisa tidur, tapi gimana? Jadi apa ini gitu? Tapi sebelum kamu minum obat bisa tidur. Itu ada ceritanya kan? Itu ada ceritanya lagi. Ya udah. Jadi gini, sebetulnya pas aku umur 15 tahun itu aku tuh sering gak bisa tidur Kakak Ros. Sampai 6 bulanan lebih lah. Karena kan aku sibuk syuting, sibuk sekolah, terus aku tuh sering minum kopi di lokasi. Biar on gitu kan. Maksudnya minum kopi biar bisa ngerjain PR dan biar bisa syuting sampai malam. Tapi akibatnya aku nggak bisa tidur lah pas pulang ke rumah. Lama-lama nih udah 6 bulan lewat, orang deket aku khawatir. Dia bilang lo minum aja deh obat ini. Yang aku nggak tahu pada saat itu adalah obat-obatan psikiatri untuk obat penenang sebetulnya. Dia bilang kalau nggak bisa tidur minum aja setengah pil aja lah gitu. Aku minum sampai jarak setahun. Yang tadinya setengah pil di usia 15 nih Kakak Ros. Dan aku dari setengah pil lama-lama nggak ngaruh nih, nggak bikin aku bisa tidur. Ketika aku nggak bisa tidur lagi, kalau aku tambahin jadi 1 pil, lama-lama jadi 2 pil. Terakhir cuma 1 hari doang aku minum 2 pil, tapi nggak bisa tidur sampai jam 6 pagi dan aku udah harus mandi ke sekolah. Aku langsung gue akan berhenti minum obat apapun ini, yang aku padahal udah tanya loh Kakak Karos, aku udah nanya ke orang yang anaknya tuh dokter, aku tanya aku bahaya nggak sih ini obat apa sih, bahaya nggak sih gitu kan? Minum ini emang nggak apa-apa ya Caca, masih umur segini. Dia bilang nggak apa-apa Ca, kita kalau misalnya emang lagi banyak pressure, terus banyak kegiatan dan harus terus berkegiatan, biar kamu masih bisa kuat minum aja, biar bisa tidur, penting soalnya tidur gitu. Jadi aku kayak ya udah gue minum aja. Lalu aku kan ngerasa itu bahaya pas yang aku minum 2 tablet itu. Disitulah aku stop. Aku langsung zero dari minum sering sampai akhirnya 0. Akhirnya muncullah ternyata gejala-gejala yang dengan kata lain tuh istilahnya withdrawal from benzodiazepine. Itu kategori obat yang aku minum waktu itu. Ternyata gejalanya withdrawal itu mirip dengan orang depresi dan bipolar. Nah,
Nah, pada saat itu kan aku dikasih ke psikiater sama keluargaku kan, diantar kan. Pas ketemu psikiater, sayang sekali aku nggak cerita soal aku tuh minum si benzo dan aku quit. Jadi aku gini, aku nggak ngomong gitu. Karena aku nggak tahu itu fakta yang penting, harusnya dikasih tahu. Iya, umur berapa tuh? Mana aku ngerti kan? Aku ngomong aja ngalor ngidul ya, gue gini, gue gitu, bla bla bla. Terus dia bilang tapi gejalanya ini memang ya bipolar dan disorder dan depresi. Akhirnya keluarlah diagnosa itu. Jadi itu cerita awalnya banget. Oh, jadi malah konsumsi obat dan itu berpengaruh kayak lingkaran gitu ya? Aduh, aku juga bingung sih gimana itu bisa, kok bisa gitu, jadi gitu kan Kak. Ya tapi itulah jalan yang itu yang jalan terjadi. Hidupnya sih emang diatur seperti itu gitu. Kalau enggak ya mental health sekarang mungkin akan berbeda gitu ya, awareness orang-orang gitu kan, karena aku open up tentang itu. Kalau kamu sendiri sekarang kondisinya gimana? Kan kamu kalau kita lihat kan sempat kamu juga mencoba untuk yang lebih natural Ya. gitu kan. Nah sekarang gimana? Selalu aku memang mencoba apa ya, penyembuhan tuh macam-macam. Dari medis, aku juga nggak anti medis, aku juga coba yang healing yang natural, alternatif. Sekarang kondisi aku alhamdulillah seperti yang Kakak Ros lihat aja sekarang seperti gimana, lagi aku benar-benar stabil. Aku bisa, tahun lalu aku syuting series dan berjalan baik. Terus tahun ini insya Allah ada 2 syuting series lagi. Kemarin juga baru habis rekaman. Jadi alhamdulillah sehat. Ya setiap hari itu adalah sebuah perjalanan dan proses gitu ya. Nah yang berikutnya dosis obat dan nggak bisa masih nol. Ya enggak lah. Mana sih minum obat nggak tidur ya nggak normal lah. Tapi sekarang bisa tidur kan? Selalu bisa tidur dan itu penting banget sih Kak. Harus tidur cukup tuh, itu penting banget untuk orang bipolar. Harus dengan obat. Karena aku ada insomnianya juga, jadinya aku ada obat untuk tidurnya itu. Iya ya, tidur itu penting. Kalau nggak mempengaruhi mood Kalau kamu. nggak mempengaruhi kestabilan mental. Gitu. Tidur jadi harus jam berapa kalau kamu? Tidur aku minimal 6 sampai 8 jam. Misalnya nih aku terus-terusan tidurnya cuma 2 jam selama 2 minggu. Itu langsung cranky, langsung sensian, langsung baper gitu. 2 jam? 2 jam misalnya selama 2 minggu, semalamnya 2 jam. Tapi kayak orang normal juga gitu deh. Cuman maksudnya mungkin intensitas buat aku lebih kali ya. Oke, berikutnya. Nah ini kalau ini Marsyanda dan Vicky Prasetyo mendadak mesra. Ini bunyi artikelnya. Gara-gara dia posting di Instagram, bunyinya adalah apa sih captionnya tuh? Tapi udah nggak ada nih kalau kita learning so much today, didn't expect to find more gem from you katanya gitu. Kan banyak emas berlian permata. Aduh, tau nggak Kak kenapa ini sempat? Ini kan tadi Kak Ros bilang udah hilang kan? Aku tuh sempet gini loh, aku tuh ngeliat ada berita. Nah, pokoknya berita-berita yang keluar dan sampai dikirimin sama saudara-saudaraku segala macam tuh, yang bunyinya tuh yang nggak pernah aku sebut. Ngerti nggak? Jadi bukan dari mulutku, tapi tiba-tiba jadi headline. Misalnya, Caca dan Vicky siap mengumumkan tanggal pernikahan. Gue kan bingung ya, yang keluar yang gini-gini, giliran yang aku klarifikasi yang kita temenan gak pernah ada yang keluar. Kan gue bingung. Akhirnya aku post lah sempet nih Kak. Ini kalau kayak gini aku screenshot beritanya. Kalau kayak gini siapa ya yang gue ITE-in gitu Kak. Tapi 5 jam kemudian aku merasa, jangan gitu Ca. Ingat, lo dulu pernah bilang media juga butuh cari uang buat anak istrinya. Udah tenang aja. Akhirnya aku delete. Gitu Kak. Jadi kayak udahlah ngapain sih baper-baper gitu. Nggak usah dipanjang-panjangin lah. Udahlah biarin aja. Tapi enggak, kalau boleh tahu nih, gimana sih prosesnya sampai bisa ketemu bikin konten bareng tuh? Apa emang janjian bikin konten? Emang gini, emang janjian bikin konten. Jadi emang Vicky tuh sebetulnya dari tahun berapa ya? 2020 lah ya. Dia tuh sering WhatsApp untuk ngajak collab YouTube gitu-gitu kan. Makanya pernah tuh yang YouTube yang tadi baju kuning itu. Terus kebetulan aku pas setiap di WhatsApp lagi di Amerika misalnya, lagi di Bali misalnya. Jadi sering nggak bisa. Akhirnya aku sekarang ya aku mengiyakan kalau diajak bikin konten. Terus juga aku meeting sambil ketemuan sama dia kan, sambil ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Ya udah. Jadi abis itu ketemu lagi rutin? Apa cuma itu doang? Rutin. Pas yang ada di foto itu, yang pas kita ketemu, maksudnya gini loh, ya jumlah kita ketemu yang pas kalau yang ada lagi muncul di foto itu aja gitu, nggak lebih banyak dari itu. Karena kan coba kita lihat komentar netizen dulu, kita baca komentar netizennya ya, keresahan netizen. Siapapun tolong selamatkan Marsyanda dari sang gladiator. Yang berikutnya korban selanjutnya gitu. Ada lagi, waduh, ada lagi Cikita Meidi loh. Ini Cikita Meidi beneran. Iya. Terus ada Aldi Taher lagi. Wow. Maksudnya apa ya, Cam? Habis
Terus kamu bilangnya kan di caption yang tadi kan seolah-olah kagum gitu, baru tahu bahwa ada sesuatu yang mengagumkan Ya, banget gini. gitu. Sehingga orang jadi was-was gitu kan. Aduh, jangan sampai gitu. Dan Ya sampai ini apa dari yang aku tahu aja ya Kak. Yang aku tahu soal Vicky tuh kan ya gimana saat aku ketemu langsung sama dia. Kalau yang keluar di gosip-gosip kan bisa jadi cuman gosip. Dan aku juga kan tipe yang kurang gaul dan kurang ngikutin gosip gitu. Jadi aku pikir yang semua orang-orang ngomong itu paling omongan miring aja lah yang jadi wah besar gitu. Jadi aku mencoba melihat sisi dia yang live, maksudnya langsung nih kalau ketemu tuh dia gimana. Nah ya udah pas aku ngobrol-ngobrol, dia pekerja keras, dia bangun PH sendiri. Terus aku mikir kayak gila, gue belum pernah lo punya rencana bangun PH sendiri. Ini juga ya, berani juga. Tapi gitu, hubungan kamu sama dia apa jadi statusnya? baik, teman aja. Oh, teman aja, oke. Kok aku yang tenang? Ini saya pikir bikin kompilasi. Ada konten-konten ini juga membuat netizen jadi bertanya-tanya karena ada kompilasi konten gombalan Vicky ke Marsyanda. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Masa di hari Minggu? Iya. Begitu Vicky juga kalau diwawancara bilang kayak rasanya bangga banget bisa deket sama Marsyanda Ya gitu. makanya aku ngeliat kayak ya dia orangnya baik aja gitu. Maksudnya Tapi dia masih suka WhatsAppan malam-malam gitu nggak? aku ya kadang malam, kadang sore, kadang siang. Tiap hari? Enggak. Oh enggak. Nah, aku kepo banget. Karena saya concern juga nih sepertinya. Sama kayak Cikita Medi. Amalita Air Wakwa. Oke, sekarang kita nanti ada postingan Marsyanda juga sama putrinya ya. Ini captionnya, nggak pernah deh perasaan ada yang ngerti suasana hati ibu sebisa kamu memahami ibu, Sienna. Pak, jangan-jangan kamu adalah versi kecilnya ibu yang lebih pintar, lebih hebat, lebih besar hatinya. Ibu bersyukur sama jalan hidup ibu karena bagaimanapun juga ibu punya kamu sekarang. Oh, ini kamu bilang bahwa nggak ada deh perasaan yang ngerti suasana hati ibu. Contohnya apa sih? Misalnya aku lagi ngumpul rame-rame gitu, entah sama siapa teman atau sama siapa yang ada Sienna juga kan, aku suka ngajak dia gitu ya. Terus bisa aku bilang ibu lagi nggak nyaman. Itu dia tahu banget the whole story, dia tahu aku kenapa. Terus dia mencoba menenangkan aku, dia kayak megang tangan aku, ngajak aku bercanda, terus kayak gimana ngejelasinnya susah ya, tapi dia tuh sangat penuh dengan gini. Kalau aku cerita ke temenku nih sama cerita ke Sienna, ibaratnya kalau cerita ke Sienna pendek aja udah ngerti dia. Kalau cerita ke temenku harus diceritain detail. Kalau Sienna tuh aku ngomong gini aja dia udah melanjutkan kalimatku yang berikutnya gitu loh. Dia tahu apa yang membuat kamu nggak nyaman gitu. Iya, kayak aku ngerti perasaan ibu tanpa dia ngomong ya. Terus biasanya dia ngapain? Kalau diinget-inget apa ya, dia itu menghibur pasti dengan caranya dia, entah dengan tiba-tiba nyanyi, entah dengan tiba-tiba bercanda. Tapi aku juga nggak ngerasa dia itu sama kayak aku waktu ini, unik sih, sama kayak waktu dia bayi aku mengurus dia sebagai ibunya. Kan setiap kali dia nangis kan aku kayak kasih waktu gitu kan Karos, kayak Nana lagi nggak nyaman, ya udah ibu sama Sienna nih, Sienna nangis deh ya, ibu temenin. Iya sayang, nggak nyaman. Tapi aku nggak pernah yang kayak jangan nangis, nggak pernah gitu. Nah jadi sekarang aku ngerasa kayak digantian kebalik gitu. Jadi Sienna yang mengizinkan aku kalau aku lagi ngerasa nggak nyaman, lagi sedih, lagi overwhelmed, tanpa dia nyuruh aku, ibu jangan nggak nyaman gitu, aku jadi nggak enak nih deket-deket ibu. Udah lah, nggak usah dipikirin, nggak gitu. Iya, nggak yang kayak stop nggak gitu. Dia It's okay mengizinkan gitu. tapi dia temenin gitu. Sweet banget loh Kak. Bersyukur ya punya Syukur banget. apa soulmate. Soulmate ya. Iya. Soulmate bisa apa aja soalnya Iya, ya. Bisa, iya. bisa teman, bisa anak. Dan dia kan udah makin besar ya. Ya, kamu melihat bahwa dia akan semakin besar. Ini usianya udah berapa? Udah Mau 11 sebentar lagi. Iya, bentar lagi masuk usia remaja, Udah ABG. pra-ABG. Udah pra-ABG. Apa yang ada ritual baru apa lagi yang biasanya ini kan udah makin dewasa, pasti beda ritualnya. Iya sih. Sekarang itu kita quality time-nya kalau misalnya lagi mau tidur. Kan dia tidur di kamar aku. Sempet sih bikin kamar khusus buat dia, kan aku pikir ya udah ABG mau kamar sendiri lah gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya dia balik juga tetap maunya tidur sama aku, tapi ya udah gitu kan. Di kasur sebelum tidur tuh kita suka hadap-hadapan, pegang guling, ngobrol sampai bisa setengah jam, cerita-cerita, update-update, dan itu kayak
tanpa distraksi HP, tanpa apa-apa, yang benar quality time banget. Itulah ritual baru kita gitu, kalau kita ritual gitu. Seru itu ya. yang bermakna banget buat aku. Terus sebagai ibu kan pasti ada cerita nanti kamu kalau ketemu cowok gitu, apa yang kamu bilang hati-hati apa-apa gitu, ada nggak? Aku dan dia itu terbuka ke satu sama lain. Jadi aku ngebikin kayak hubungan aku sama dia tuh seperti sahabat. Aku membimbing dia, aku ngasih tahu dia mana yang perlu dijaga, mana yang ini udah nggak bener nih, ini udah cross the line nih, ini yang masih baik-baik, yang begini. Tapi aku berusaha membuat dia melihat aku seperti sahabat, dimana dia kayak open ke aku gitu. Jadi kayak, oh kalau aku cerita sama ibu, aku aman, aku bisa trust sama ibu, dan ibu akan memprotek aku gitu. Terus pasti dia ada pesan-pesan dong ke kamu ketika dia baca ini berita kamu sama Vicky Prasetyo, dia ada ngomong apa enggak? Nggak ngomong apa-apa. Oh enggak. Atau ada ibu nanti kalau punya pasangan apa gitu nggak? Mungkin dia, soalnya kan dia mungkin dia juga nggak nonton gosip-gosip Vicky Prasetyo apa kali ya. Secara anak zaman sekarang kan tontonannya udah apa gitu kan, TikTok, YouTube. Iya beda. Ada pesan nggak nanti ibu kalau punya pasangan lagi, harapannya dia gitu, ada nggak? Oh enggak aja, cuma pernah kasih harapan dan pesen kayak gini. Aku pernah nanya apa gitu ya ke dia, aku lupa, yang berhubungan dengan masa depan aku. Terus aku bilang, Nana, kalau sambil lalu doang nih Kak, aku nanya Nana, kalau ibu gini gimana ya Nana ya? What do you think? Nanti orang-orang gimana ya gitu? Terus dia jawab gini, Ibu jangan biarin orang ibu yang take control dari keputusan yang ibu ambil. Just live your life, it's your life. Dia ngomong gitu. Dewasa banget ya. Oh kayak kaget dengernya, kaget, tapi ini dia pernah baca caption aku yang mana gitu. Aku juga mikir gitu, tapi kok bisa gitu. Jadi kalau misalnya kamu kan Dewasa. nanya kan ke depannya, kalau misalnya ibu gini, kita tanya aja nih yang Master Firasat. Ada Wirang Birawa, kita profil yang berikut ini. Wirang Birawa, pria kelahiran 1991 yang kerap tampil dengan topeng misterius ini disebut Master Firasat karena sejak berusia 8 tahun mampu membaca kondisi seseorang melalui mata, garis tangan, dan raut wajah. Penulis buku Master Firasat ini 2 tahun lalu memiliki firasat mengenai keretakan rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo karena adanya perselingkuhan, di mana 8 Januari kemarin Oki dan Gunawan resmi bercerai. Juli lalu, Wirang sempat memiliki firasat bahwa Randy Kernet dan Lady Nayoan mengalami kecelakaan karena bertengkar, namun Randy mengaku mobilnya tergelincir saat pulang mediasi dengan kondisi keduanya sedang mengobrol santai. Wirang yang akun Instagramnya sempat hilang pasca memprediksi kasus kopi sianida ini sudah 1 tahun menikah dengan Umi Kalsum dan kini sang istri sedang hamil. Apa firasat yang dirasakan Wirang Birawa di tahun 2024? Dan benarkah ia pernah menggunakan firasatnya untuk mencari mangga di pohon saat sang istri mengidam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bertemu dengan Wirang sekarang ya. Ini biasanya kalau Wirang tuh pasti ramai banget akhir-akhir tahun, awal tahun tuh ramai ya jadwalnya. Jadi Ini kalau Wirang kayaknya sepanjang tahun. Alhamdulillah. Tapi ya baru berulang tahun di bulan akhir November kemarin ya. Desember. Desember Ya. Postingannya kita baca ya. Alhamdulillah, ini aduh sedang menanti buah hati ya. Iya. Berapa bulan lagi? Insya Allah 5 bulan lagi. 5 bulan lagi gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob sudah memberi hamba hadiah yang luar biasa. Juga ada postingannya, coba kita lihat sama mamanya juga ya. Nggak, yang itu disyukuri. Ini juga mama juga ngasih ucapan pasti. Mama katanya lagi sakit. Ya, kemarin sakit, mungkin kayaknya kecapean, terus alhamdulillah sekarang sudah membaik. Sudah membaik. Nah, apa yang memasuki usia yang baru gitu yang buat kamu, tadi kan kamu posting kehadiran anak dan keluarga. Ya, dengan usia yang baru semakin tambah kesadaran untuk menjadi lebih baik, kita lebih dewasa lagi. Dan satu hal yang membuat saya lebih terpacu lagi dalam menjalani kehidupan, seakan Tuhan benar-benar ingin memperlihatkan kesempurnaan kehidupan, adanya istri, anak, dan saya berharap kedua orang tua saya sampai bisa melihat cucunya, karena saya anak tunggal. Jadi ya saya berdoa yang terbaik aja kalau untuk saat ulang tahun kemarin. Ketika lihat foto USG ini kan pasti rasanya luar biasa ya. Bisa kamu ceritakan, gambarkan? Wah, saya tuh kalau lagi ada masalah apapun ya, terkadang kita ke distract, ada permasalahan pekerjaan dan sebagainya. Itu kalau udah menanti dan mengingat calon anak tuh rasanya luar biasa. Saya nggak bisa gambarkan, tapi yang saya ucapkan selalu rasa syukur yang luar biasa. Saya berangkat umroh itu juga bentuk rasa syukur saya ketika dapat kabar hamil 1 bulan. Dan saya ulang tahun juga bentuk rasa syukur saya, Tuhan memberikan saya, Allah memberi saya hadiah anak pertama.
tidak bisa digambarkan. Kamu kan sempat cerita bahwa ya kadang-kadang kamu suka dapat gambaran gitu ya atau sesuatu ini. Termasuk juga ketika kamu bertemu dengan calon istri kamu juga udah tahu nih kayaknya calon istriku 4 bulan lagi. Nah ketika mau kehadiran anak ini apa ya kamu? Ini saat kita di Itali. Jadi waktu kita zaman pacaran dulu, saya bilang nanti kita suatu hari akan makan malam di Itali. Itu waktu kita liburan ke Eropa honeymoon ya. Terus nanti kita di Itali tuh bisa punya anaknya gitu ngomongnya. Oh, kita kan Itali, iya, kita hitung kan dengan tanggalnya semua. Wah ini udah negara terakhir nih yang kita kunjungin Itali nih gitu. Saya bilang terus sama istri, ya udah pasrah aja gitu. Saya jujur saat itu benar-benar minta banget ibadah di sana juga. Ini negara terakhir di Itali gitu. Karena saya tahu bahwa kesehatan kondisi kita memang membutuhkan suhu dingin seperti itu. Jadi ya udah alhamdulillah waktu pulang dari Italia sebulan kemudian dapat kabar dia hamil. Nah, gitu. ini kan Wira sempat cerita bahwa dengan kemampuannya kamu tuh sempat juga ngerasa aduh kalau bisa aku tidak memiliki kemampuan seperti ini karena capek juga mendengar bisa melihat pikiran orang apa yang orang rasakan atau apapun itu. Nah kalau seandainya anak kamu juga memiliki kemampuan yang sama dengan kamu, apa yang akan kamu nasihatkan ke dia? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.